Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nina Juliani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang consumer culture dan digital culture. Dengan NIM 202205 0530-103, kelas C. Nah, pada slide pertama, yaitu saya akan membahas tentang consumer culture. Consumer culture atau budaya konsumen itu adalah pola perilaku di mana konsumsi barang dan jasa dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk kecenderungan untuk membeli barang dan jasa melampaui kebutuhan dasar karena faktor-faktor seperti iklan, tren, dan pengaruh sosial. Nah, selanjutnya budaya konsumen ini juga mencerminkan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui barang-barang yang mereka konsumsi. Bisa mempengaruhi cara individu dan orang lain. Budaya ini menonjolkan identitas individu yang sering kali terkait dengan apa yang mereka konsumsi, mencerminkan nilai, gaya hidup, dan status sosial mereka. Hal ini memiliki dampak besar pada cara individu melihat diri sendiri dan interaksi mereka dalam masyarakat. Consumer culture sendiri ini itu kumpulan dari meaning dalam hal manusia menafsirkan pengalaman atau experience dan mengarahkan tindakannya. Nah, jadi meaning dalam consumer culture teori ini berarti bagaimana seseorang membeli produk bukan berdasarkan kegunaannya, melainkan berdasarkan keyakinan atau mindset yang ada di pikiran konsumen. Nah, kalau yang pengalaman atau experience ini konsumen dalam berbelanja online didapat ketika mereka menggunakan website toko online. Pengalaman konsumen dalam menggunakan website toko online antara lain yang pertama, kemudahan dalam mencari produk dan informasi. Yang kedua, proses pemesanan yang cepat dan desain website yang menarik. Nah, salah satu kategori budaya dalam teori consumer culture ini yang paling penting adalah jenis kelaminnya. Nah, budaya konsumen ini juga memiliki teori dalam perencanaan strategis pemasaran yang mempertimbangkan hubungan yang dimiliki konsumen dengan produk atau jasa tertentu. Nah, sebagai pemilik bisnis, kita mengidentifikasi target pasar itu tuh sangatlah penting dan melibatkan lebih dari sekedar demokrasi dasar. Budaya konsumen membantu kelompok sasaran orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama terhadap suatu produk atau layanan. Nah, selain itu, di budaya konsumen ini, kemajuan dalam transportasi dan komunikasi memfasilitasi distribusi barang secara luas sementara munculnya periklanan dan pemasaran membantu menciptakan keinginan akan produk dan pengalaman baru. Akibat budaya konsumen muncul sebagai kekuatan dominan dalam masyarakat yang membentuk cara masyarakat mengonsumsi barang dan jasa. Contoh dari pengalaman saya tentang consumer culture ini, yang pertama, sering melihat orang-orang membeli teknologi terbaru seperti HP atau laptop keluaran terbaru, pokoknya bahkan mereka belum terlalu membutuhkan teknologi tersebut, teknologi keluaran terbaru itu, tetapi mereka terpicu oleh dorongan daya tarik untuk mengikuti sebuah tren di sosial media. Yang kedua, contoh lainnya berupa fashion dan aksesoris. Ada beberapa orang yang tertarik dalam hal seperti itu untuk terlihat mengikuti gaya tren saat ini, meskipun barang-barang yang mereka miliki masih dalam kondisi baik, tetapi ada saja yang mendorong pembelian berdasarkan apa yang populer pada sewaktu-waktu tertentu.
Slide selanjutnya yaitu tentang digital culture. Nah, digital culture atau budaya digital ini adalah sebuah konsep yang merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, praktik, dan cara berinteraksi yang berkembang di dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi digital. Mencakup dari cara berkomunikasi, mengonsumsi konten, berinteraksi dengan teknologi, hingga bagaimana kita memahami dan membentuk identitas online. Penggunaan platform di media sosial, contohnya pembentukan komunitas online, kreasi konten digital, dan keterlibatan dalam aktivitas di dunia maya. Semuanya merupakan bagian dari budaya digital yang terus berkembang seiring waktu. Nah, digital culture ini juga membentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Nah, dasarnya adalah banyak masyarakat yang merasa ruang digital tidak ada aturannya. Berbeda ketika di ruang fisik yang memiliki tata krama. Nah, digital culture ini juga sering digunakan di tempat kerja yang dibentuk dan dipengaruhi oleh alat dan teknologi digital. Contohnya misalnya di perusahaan dengan digital culture yang maju. Nah, sebagian besar karyawan menggunakan teknologi digital untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menawarkan akses ke produk, layanan, dan dukungan kepada pelanggan. Nah, apa aja bentuknya dalam praktek di perusahaan dengan digital culture yang canggih ini? Yang pertama, membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat dengan alat komunikasi digital. Dan yang kedua, membangun hubungan yang tulus antara karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan internet yang inklusif. Yang keempat, memungkinkan pengalaman pelanggan yang signifikan di internet. Kalau menurut website, contoh budaya digital itu yang sudah diadopsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah komunikasi antar sesama yang praktis dan cepat dilakukan dengan internet. Nah, selain itu berbelanja jika dulu masyarakat ingin berbelanja baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan gaya hidup harus ke pasar atau ke toko swalayan terdekat. Sedangkan sekarang bisa melalui gawai dengan bantuan internet. Nah, contoh pengalaman dari yang saya dapat tentang digital culture ini, itu kadang dalam penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, orang-orang tidak hanya mengunggah momen spesialnya aja. Terkadang juga mempromosikan gaya hidupnya, bahkan sebagai penghasilan melalui konten yang mereka berikan. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.